Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita pesugihan warung cireng di Bandung. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar enggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah gang kecil di daerah Kiara Condong, Bandung, tinggal seorang wanita bernama Bu Luluk, usia 45 tahun. Tubuhnya mungil, kulitnya kecoklatan karena terbakar matahari, dan wajahnya dihiasi kerutan. Bukan karena usia semata, tapi juga karena hidup yang tak pernah ramah padanya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah sibuk meracik adonan cireng di dapurnya yang sederhana. Cireng racikannya terkenal gurih, kenyal, dan punya cita rasa khas. Ia percaya, dari gorengan tepung itu, ia bisa menghidupi keluarganya. Bu Luluk tak sendirian. Ia tinggal bersama suaminya, Pak Bidin, yang kini sudah tidak bekerja setelah terkena PHK dari pabrik tekstil. Mereka juga punya dua anak, Randy dan Intan, yang masih duduk di bangku sekolah. Hidup mereka sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Tapi Bu Luluk selalu berusaha bersyukur. Setidaknya begitu dulu, sebelum rasa iri mulai tumbuh di hatinya. Di ujung jalan tempat Bu Luluk biasa berjualan, ada satu pedagang yang membuatnya terusik. Bu Hana. Sama-sama menjual cireng, tapi lapak Bu Hana selalu ramai. Pembelinya rela antre bahkan saat hujan. Gerobaknya bersih, minyaknya tak pernah gosong. Dan ia sering punya inovasi rasa yang membuat anak-anak penasaran. Bu, punya cireng keju mozzarella nggak? Tanya seorang anak suatu hari. Bu Luluk hanya bisa tersenyum kaku. Ia bahkan belum tahu Fritas mozzarella. Hari demi hari lapaknya semakin sepi. Cireng yang tak habis ia bawa pulang untuk dimakan sekeluarga. Tapi siapa yang bisa makan cireng setiap hari? Intan, anak perempuannya, mulai sering mengeluh. Bu, aku malu. Teman-teman suka ngeledek, katanya baju aku bau minyak goreng. Bu Luluk diam, matanya memerah. Ia hanya bisa memeluk Intan dan berbisik, sabar ya nak. Nanti juga nasib kita berubah. Namun harapan itu mulai luntur saat musim hujan tiba. Cireng makin susah laku. Suaminya pun makin sering mengeluh. Luluh, sampai kapan kita hidup begini? Aku nggak tahan lihat anak-anak makan nasi sama garam terus. Aku udah usaha, Bidin. Aku bangun pagi, dagang sampai malam. Apalagi yang kurang? Pak Bidin tak menjawab. Hanya menghela napas, lalu keluar rumah. Sudah seminggu ini ia suka menghabiskan waktu di warung kopi ujung gang, tempat mangkalnya pria-pria pengangguran dan cerita-cerita gelap beredar. Satu malam, sepulang dari berjualan, Bu Luluk menjumpai seseorang berdiri di depan rumahnya. Sosok laki-laki tua berpeci hitam, berjanggut, dan matanya tajam seperti menembus jiwa. Bu Luluk, saya sering beli cireng ibu. Rasanya enak. Sayang sekali kurang laku ya, katanya tanpa basa-basi. Bu Luluk terkejut. Ia mengenal wajah itu. Mang Soleh, pria tua yang dulu sering beli cireng 5.000. Lalu menghilang begitu saja. Ibu orang baik, pekerja keras. Tapi tahu nggak, kadang hidup nggak cukup pakai usaha. Perlu bantuan dari yang lain. Ucapan Mang Soleh menggantung membuat bulu kuduk Bu Luluk berdiri. Apa maksudnya, Mang? Mang Soleh mendekat, suaranya lirih seolah takut didengar malam. Kalau ibu mau, saya bisa kenalkan jalan yang bisa bikin cireng ibu diburu orang. Bukan cuma laku, tapi meledak. Kaya raya, tapi semua ada harga. Bu Luluk menelan ludah, hatanya berdebar. Kata-kata kaya raya menggoda pikirannya seperti racun manis. Tapi, harga, saya nggak paksakan. Tapi pikirkan baik-baik. Dunia, ini milik yang berani, ucap Mang Soleh sambil meninggalkan sebuah kain hitam kecil, seperti potongan sajadah lusuh, di depan rumahnya. Malam itu, Bu Luluk tak bisa tidur. Ia memandangi anak-anaknya yang lelap, mendengkur kecil. Ia teringat utang warung yang belum dibayar, seragam sekolah yang makin sempit, dan wajah sinis Bu Hana saat melintas di depan lapaknya. Dan di sanubarinya sesuatu mulai berubah.
keputusasaan mulai tumbuh menjadi keputusan. Sebuah keputusan yang, karena menuntunnya ke jalan gelap, lebih gelap dari malam itu sendiri. 3 hari setelah pertemuannya dengan Mang Soleh, Bu Luluk belum juga bisa melupakan kata-kata pria tua itu. Potongan kain hitam lusuh yang ditinggalkannya kini disimpan diam-diam di dalam laci meja dapur. Di balik tumpukan plastik pembungkus, cireng. Entah kenapa setiap kali hendak membuang kain itu, tangan Bu Luluk selalu gemetar. Seolah ada yang menahannya. Hari-hari pun berjalan tanpa ada perubahan. Dagangan tetap sepi, anak-anak semakin murung, dan Pak Bidin makin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Bu Luluk memberanikan diri membuka pembicaraan. "Bidin, aku mau tanya sesuatu." Pak Bidin mendongak dari duduknya yang bersandar di kusen pintu. "Apa? Kamu percaya hal-hal gaib?" Pak Bidin mengernyit. "Kenapa tiba-tiba nanya begitu?" Bu Luluk ragu-ragu, lalu membuka laci dan menunjukkan kain hitam itu. "Ini kode dikasih Mang Soleh. Dia bilang ada jalan untuk kita nggak susah lagi." Tatapan Pak Bidin berubah. Serius. Lalu perlahan, ia duduk lebih dekat. "Kamu maksud pesugihan?" Bu Luluk tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Malam itu, mereka bicara dalam bisikan. Seperti 2 orang pencuri yang tengah merancang aksi besar. Ketakutan hadir, tapi lebih besar rasa putus asa yang menekan dada mereka setiap hari. Dan ketika Mang Soleh kembali muncul 2 hari kemudian, mereka sudah siap. Tanggal 12 malam di bawah bulan yang tertutup awan, Bu Luluk dan Pak Bidin mengikuti Mang Soleh ke pinggiran hutan yang jarang dilalui orang. Tempat itu dikenal warga sekitar sebagai Hutan Karangraga, hutan tua, yang katanya tidak boleh dimasuki sembarangan, apalagi malam-malam. Tapi malam itu, langkah kaki mereka teguh. Setapak demi setapak, hingga hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Setibanya di tengah hutan, Mang Soleh menghentikan langkah. "Disinilah tempatnya," katanya sambil menunjuk batu besar yang tertutup lumut, mirip altar. Di sekeliling mereka, pohon-pohon menjulang tinggi seperti penjaga diam. Udara terasa lebih dingin, dan aroma tanah basah bercampur bunga melati yang tak terlihat sumbernya. "Sebelum kalian mulai, kalian harus tahu syaratnya. Setiap kekayaan ada harganya," ujar Mang Soleh serius. "Tumbal, 2 nyawa. Nyawa darah daging sendiri." Suara itu menggema di telinga Bu Luluk. Ia menoleh ke arah Pak Bidin. Mata mereka bertemu dan di dalamnya ada satu hal yang sama. Keraguan dan ketakutan, tapi juga keputusasaan. "Kalau kita nggak lakukan ini, kita bisa apa?" bisik Bu Luluk. Lirih Pak Bidin hanya mengepalkan tangan. Dengan tangan gemetar, Bu Luluk mengambil pisau kecil yang sudah disiapkan Mang Soleh. Mereka tak perlu melakukan apa-apa malam itu. Makhluk yang disebut penunggu kekayaan akan bekerja sendiri. Yang diminta hanyalah izin dari mereka sebagai orang tua. Tanda bahwa mereka bersedia menyerahkan apa yang paling berharga. Letakkan kain hitam itu di atas batu. Ucapkan nama kedua, "Anak kalian." Dan biarkan ia mendengar, kata Mang Soleh sambil menunduk. Malam itu suara gemuruh dari dalam bumi terdengar samar. Tanah sedikit bergetar, angin bertiup keras meski tidak ada badai. Suara burung hantu melengking, seolah menjadi saksi bisu dari sebuah perjanjian terkutuk. Dan ketika semua selesai, Mang Soleh berkata pelan, "Kalian akan kaya, tapi bersiaplah, anak-anak kalian akan jadi miliknya." Seminggu kemudian, Randy, anak sulung mereka, ditabrak motor saat hendak membeli air di warung. Kejadian begitu cepat dan pelakunya kabur tanpa jejak. 3 hari setelah itu, Intan mendadak demam tinggi. Tak ada dokter yang bisa menjelaskan penyakitnya. Tubuhnya melemah dan dalam waktu 2 hari ia meninggal. Tangis dan ratapan memenuhi rumah kecil Bu Luluk. Tapi hanya mereka berdua yang tahu bahwa air mata itu kosong. Mereka sudah tahu ini akan terjadi. Mereka sudah mengizinkan, ini harga yang harus kita bayar. Bisik Bu Luluk dalam pelukan Pak Bidin. Namun dalam hatinya sepotong luka mulai tumbuh. Luka yang tak bisa disembuhkan
oleh kekayaan sekalipun, tapi terlambat untuk menyesal. Karena keesokan harinya sesuatu yang ajaib terjadi. Lapak cireng Bululuk dipenuhi pembeli. Orang-orang antre hingga memblokir setengah jalan gang. Ada yang rela menunggu 1 jam demi merasakan cireng Bululuk. Padahal resepnya tak berubah. Hanya saja kini rasa gurihnya berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya nagih. Dan dari situlah semua dimulai. Pagi itu suasana di gang tempat Bululuk biasa berjualan berbeda dari biasanya. Bukan hanya karena langit cerah setelah seminggu hujan deras, tapi juga karena antrean panjang yang mengular dari lapak kecilnya. Orang-orang berdiri dengan sabar, beberapa bahkan mengantongi uang pas di tangan, takut kehabisan. Bu, pesan 10 ya. Yang level pedas paling tinggi. Saya 20, buat dibawa ke kantor. Bululuk nyaris tak percaya. Hanya dalam waktu beberapa hari setelah kematian, intan cireng dagangannya meledak di pasaran. Ia bahkan tak sempat duduk. Minyak mendidih terus, tangan sibuk membolak-balik adonan. Dan Pak Bidin kini ikut membantunya di lapak. Bahkan, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka harus menolak pesanan karena kehabisan bahan. Sesuatu yang tak masuk akal sedang terjadi. Yang lebih aneh lagi, banyak pembeli datang bukan karena lapar, tapi karena penasaran. Kata teman saya, cireng ibu tuh beda. Katanya sekali makan, pengen lagi dan lagi. Masa sih pakai penglaris? Bululuk hanya tertawa kecil sambil membungkus pesanan. Ah, mana ada begitu teh. Saya cuma rajin aja bikin dari subuh. Tapi di balik senyum ramahnya, hati Bululuk mulai terasa dingin, karena ia tahu ada kebenaran yang tak bisa diucapkan. Cireng itu memang beda, karena jiwa anaknya telah menjadi bagian dari perjanjian yang membuat dagangan itu digandrungi. Rasa nagih yang dicari orang bukan berasal dari bumbu dapur, tapi dari aroma kematian yang tak kasat mata. Dalam waktu 1 bulan, kehidupan Bululuk dan Pak Bidin berubah total. Mereka pindah dari kontrakan kecil ke rumah baru 2 lantai yang megah di pinggir kota. Mobil bekas mereka ganti dengan SUV baru. Warung cireng berkembang jadi 5 cabang di berbagai sudut kota, Bandung. Bahkan ada tawaran dari seorang influencer lokal untuk kolaborasi promosi. Nama Cireng Luluks Hot viral di media sosial. Namun perubahan tak hanya terjadi di luar. Di dalam rumah mereka yang baru, mulai terasa ada yang ganjil. Malam-malam tertentu terdengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai 2. Padahal mereka tak punya anak lagi. Pernah suatu malam, Bululuk melihat bayangan anak kecil berbaju putih duduk di pojok dapur, menatap kosong ke arahnya. Begitu ia berbalik, bayangan itu menghilang. Pak Bidin juga mulai sering terbangun tengah malam. Mandi keringat, wajah pucat. Aku mimpi. Intan berdiri di kaki ranjang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma nangis. Mukanya penuh darah, Luluk. Sudah, Bidin, itu cuma mimpi. Kita ini capek kerja, makanya otak kita main sendiri. Kata Bululuk mencoba menenangkan, meski dalam hati ia mulai gentar. Tapi mimpi itu tak berhenti. Setiap malam, selalu ada suara anak-anak tertawa, lalu berubah menjadi tangis. Televisi hidup sendiri. Dapur berantakan padahal sudah dibersihkan. Dan di satu malam yang paling menyeramkan, Bululuk mendengar suara kecil berbisik dari arah kamar mandi. Bunda, aku dingin. Bululuk menjerit dan pingsan di tempat pagi. Di harinya, rumah itu kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ketenangan itu tak benar-benar membuat nyaman. Justru sebaliknya, ia seperti diam sebelum badai. Bululuk mulai dihantui pikiran-pikiran mengerikan. Kadang saat menggoreng cireng, ia merasa tangan anak kecil memegang pergelangannya. Kadang, ia mencium bau anyir darah yang datang entah dari mana. Bahkan ketika ia mencoba salat, ia merasa tak bisa mengucapkan doa dengan lancar. Lidahnya kaku. Sementara itu, uang mengalir seperti air. Bululuk dan Pak Bidin mulai ketagihan akan kemewahan. Mereka membeli emas, investasi tanah, bahkan berencana membuka restoran.
Namun di setiap keberhasilan yang mereka capai, ada sesuatu yang hilang. Jiwa mereka sendiri. Pak Bidin kini lebih sering termenung. Wajahnya mulai kusut, meski pakaiannya rapi dan mahal. Ia sering berbicara sendiri, menggumamkan nama anak-anaknya. Salah nggak sih kita, Luluk? Kadang aku ngerasa mereka marah. Mereka nyari kita, tapi Bu Luluk menolak mendengar. Udah, jangan mulai. Kita sudah jalan sejauh ini. Kalau kamu goyah, kita bisa hancur. Kita harus kuat, Bidin. Namun di balik ucapan kerasnya, ia pun mulai goyah. Hatinya tak lagi tenang. Rumah besar itu tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Jenis sering rindu suara Intan menyanyi di dapur. Atau Randy yang merengek minta uang jajan. Tapi semua itu sudah hilang. Digadaikan untuk segepok uang dan antrean panjang pembeli. Dan jauh di sudut hatinya, Bu Luluk tahu, perjanjian itu belum selesai. Waktu berlalu dan bisnis Bu Luluk terus melejit. Lapak Cireng berubah jadi kedai modern dengan sistem pre-order dan pengiriman cepat. Nama Cireng Luluk's Hot bukan hanya dikenal di Bandung, tapi sudah mulai dibicarakan di media sosial. Kuliner se-Jawa Barat. Banyak yang penasaran, bahkan beberapa artis lokal datang langsung untuk mencicipi. Di luar, semuanya tampak sempurna. Namun di dalam rumah megah 2 lantai itu, kegelapan mulai tumbuh diam-diam. Suatu malam, Bu Luluk terbangun oleh suara sendok jatuh dari arah dapur. Awalnya ia pikir hanya kucing. Tapi saat ia menoleh ke arah jam dinding, jarumnya menunjukkan pukul 02.33. Ia tahu jam-jam seperti itu bukan waktu biasa untuk gangguan. Perasaannya tak enak. Dengan langkah pelan, ia turun dari kamar. Lampu dapur padam. Suasana senyap. Hanya terdengar detak jam dan hembusan angin dari sela jendela yang tidak tertutup rapat. Saat ia hendak menyalakan lampu dapur, suatu bayangan melintas cepat di pojok ruangan. Bayangan anak kecil, tinggi sekitar 5 tahun. Rambut panjang menutupi wajah. Bu Luluk sontak mundur 2 langkah. Napasnya tercekat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin cuma bayangan, katanya lirih. Tapi suaranya sendiri terdengar tak meyakinkan. Tiba-tiba kompor gas menyala sendiri. Api biru menyembur, besar dan tanpa suara. Minyak goreng di penggorengan ikut bergetar. Bu Luluk terpaku. Dan dari dalam api, ia mencium bau rambut terbakar yang sangat akrab. Aroma Intan saat ia pernah bermain lilin. Dan rambutnya tersambar api. Tangannya gemetar saat ia mematikan kompor. Tapi sebelum sempat berpaling, ia mendengar suara, "Bun, kenapa aku dikasih ke mereka?" Suara itu kecil, serak, seperti berbisik langsung ke dalam telinganya. Bu Luluk menjerit histeris, jatuh terduduk di lantai. Keesokan paginya, Pak Bidin mendapati istrinya duduk gemetar di sudut dapur. Wajahnya pucat dan mata sembab. Ketika ditanya, Bu Luluk hanya diam. Ia tak berani cerita, ia takut. Bukan hanya pada sosok anaknya yang muncul, tapi juga pada kenyataan bahwa rasa bersalah itu kini hidup dan menuntut balas. Di hari-hari berikutnya, gangguan makin sering. Lampu rumah berkedip-kedip saat maghrib. Gorden kamar bergoyang meski jendela tertutup. Televisi menyala sendiri dan memutar lagu anak-anak. Padahal tak ada saluran atau sumber musik yang menyimpan lagu seperti itu. Namun gangguan paling menakutkan terjadi pada malam Jumat. Pak Bidin sedang menonton berita ketika ia mendengar suara jeritan perempuan dari kamar atas. Ia berlari, membuka pintu kamar, dan menemukan Bu Luluk berdiri kaku menghadap cermin. Matanya kosong, mulutnya bergerak-gerak, seolah berdoa, tapi suaranya seperti orang lain. Serak dan berat. Darah belum lunas, darah harus seimbang. Suara itu berkata. Pak Bidin langsung memeluk istrinya dan mengguncangnya. Bu Luluk jatuh, pingsan. Malam itu akhirnya mereka bicara jujur. Bukan sebagai pasangan suami istri, tapi sebagai 2 orang yang telah menjual nurani demi harta. "Aku nggak kuat lagi, Bidin," ucap Bu Luluk, matanya berlinang. "Kita nggak bisa mundur, Luluk. Ini bukan utang warung yang bisa dicicil. Kita udah terikat," jawab Pak Bidin. Suaranya lirih. "Tapi mereka datang, mereka marah.
Intan, Randy, mereka di sini, Pak." Bidin tak menjawab. Ia sendiri telah berkali-kali melihat sosok Randy berdiri di depan pagar rumah. Diam, hanya menatap, kadang berdarah, kadang membawa bola yang sudah sobek, dan parahnya, semua ini belum akhir. Pada malam yang sama, Bu Luluk memutuskan untuk sholat malam. Hal yang sudah lama ia tinggalkan. Ia menangis dalam sujudnya, memohon agar dosa-dosanya dimaafkan. Tapi ketika ia bangkit dari sujud terakhir, lampu kamar padam. Suasana gelap total. Lalu, terdengar derap kaki kecil mendekat dari balik pintu kamar. Tok, tok, tok. Bukan ketukan biasa, tapi seperti ketukan dengan kuku tajam. Dan dari sela pintu muncullah suara, "Bunda, aku masih di sini. Aku belum selesai." Pintu itu terbuka perlahan sendiri, dan di baliknya berdiri sosok Intan. Namun wajahnya bukan wajah yang dulu. Mata hitam pekat, kulit pucat seperti kertas, dan bibirnya menghitam. Bu Luluk hanya bisa menjerit. Lagi-lagi, gelap menelan segalanya. Keesokan paginya tetangga-tetangga mulai bergunjing. "Rumah Bu Luluk aneh ya. Dengar-dengar suka ada suara anak-anak malam-malam. Padahal kan anaknya sudah, yang lain menimpali. Saya lihat Pak Bidin jalan tengah malam ketawa sendiri sambil ngomongin nama anaknya. Kayak orang kesambet." Dan memang benar, Pak Bidin mulai kehilangan akal. Ia suka berbicara sendiri, kadang tertawa keras, kadang menangis di teras sambil membawa foto anaknya. Bu Luluk mulai menyembunyikan semua cermin di rumah, karena katanya bayangan anak-anaknya selalu muncul di sana. Rumah itu kini tak lagi terasa megah, hanya jadi penjara bagi dua jiwa yang dihantui kesalahan. Hari-hari makin suram, tapi yang paling menakutkan bagi Bu Luluk adalah satu hal. Pesugihan itu hanya memberi mereka 2 tahun. Dan kini, tahun kedua hampir selesai. Hari-hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rumah besar yang dulu terasa megah dan hangat, kini berubah jadi kuburan sunyi. Tidak ada tawa, tidak ada suara panci bergemerincing, tidak ada aroma gorengan seperti dulu. Yang tersisa hanya suara-suara aneh dari sudut gelap, cermin-cermin yang ditutup kain hitam, dan 2 jiwa yang terperangkap di dalam rasa bersalah. Bu Luluk dan Pak Bidin. Dan tanpa mereka sadari, hari itu akhirnya datang. Tepat 2 tahun setelah mereka melakukan perjanjian pesugihan, hujan turun deras sejak pagi. Langit gelap seperti sore, walaupun baru pukul 9 pagi. Udara lembab, seolah-olah alam pun ikut menyambut sesuatu yang mengerikan. Bu Luluk duduk diam di ruang tamu. Telepon genggamnya terus berdering, pesanan cireng masuk puluhan. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama waralaba. Tapi ia tak menjawab satu pun. Matanya kosong. Tangannya dingin. Ia tahu, waktunya sudah habis. Suaminya, Pak Bidin, duduk di sudut ruang dengan tubuh membungkuk. Rambutnya aut-autan, wajahnya kuyu, seperti orang yang tak tidur berminggu-minggu. Sesekali ia tertawa kecil sambil berbisik, "Anak-anak kita sudah pulang, Luluk. Mereka sudah di sini. Mereka nggak marah kok. Mereka cuman pengen nemenin kita." Bu Luluk memalingkan wajah. Ia tak sanggup lagi melihat suaminya berubah seperti itu. Dalam 2 tahun ini, mereka telah hidup bergelimang harta. Tapi setiap malam yang dilalui selalu dalam ketakutan dan penyesalan. Hingga pada siang hari yang gelap itu, sesuatu mulai terasa sangat berbeda. Lampu-lampu rumah berkedip hebat, lalu padam bersamaan. Seluruh rumah gelap, listrik mati, udara jadi pengap dan panas seperti tak ada oksigen. Lalu terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Tok, 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 3 kali. Pelan namun berat, seperti bukan dari tangan manusia. Bu Luluk memandang Pak Bidin. "Kau dengar?" Pak Bidin hanya tertawa. "Mereka datang, udah waktunya." Dengan langkah berat Bu Luluk mendekati pintu. Tangannya bergetar saat meraih gagang. Tapi sebelum sempat membuka, semua pintu di rumah terbuka sendiri. Angin dingin menerpa masuk, dan aroma busuk menyengat seperti bangkai yang telah lama membusuk. Dari arah tangga atas, terdengar suara langkah kaki kecil.
Perlahan, satu persatu. Dan muncullah sosok itu Intan, namun bukan seperti dulu. Tubuhnya penuh luka, kulitnya pucat kehijauan. Di sebelahnya berdiri Rendi, menggenggam boneka tanpa kepala. Keduanya menatap ibunya tanpa ekspresi. "Bunda," katanya cuma sebentar. Tapi kita sendirian di sana, gelap, dingin. Bu Luluk menutup mulutnya, tak sanggup berkata apa-apa. Tangisnya pecah. "Maafkan Bunda, maafkan Bunda salah." Tapi anak-anak itu hanya melangkah pelan, mendekat. Tangan mereka terulur, dingin seperti es. Dan saat menyentuh tangan ibunya, tubuh Bu Luluk mendadak kaku. Matanya membelalak, lalu membalik ke atas. Jantungnya berhenti. Ia ambruk tepat di tengah ruang tamu. Tumbal terakhir telah diambil. Pak Bidin menjerit melihat istrinya tergeletak tak bernyawa. Ia memeluk tubuh dingin Bu Luluk sambil meracau. "Tunggu aku, Luluk. Tunggu aku." Namun ia tak mati. Itulah bagian yang paling kejam dari perjanjian. Pesugihan itu, satu tetap hidup. Bukan untuk menikmati sisa harta, tapi untuk mengalami kegilaan abadi. Dihantui oleh dosa dan rasa bersalah. Menjadi saksi hidup dari semua yang telah dikorbankan. Sejak hari itu, bisnis cireng berhenti total. Rumah megah mereka dibiarkan kosong. Para tetangga mengatakan bahwa Pak Bidin hanya duduk diam di halaman, berbicara dengan dirinya sendiri, kadang tertawa, kadang menangis sambil menyebut nama anak-anaknya. Beberapa anak yang lewat di depan rumah sering melihat sosok wanita tua berdiri di jendela lantai 2, menatap keluar dengan mata merah. Padahal, Bu Luluk sudah meninggal. Warga sekitar mulai menyebut rumah itu sebagai rumah cireng setan. Dan siapapun yang mencoba membuka kembali bisnis di sana, konon selalu bermimpi didatangi anak-anak kecil berwajah hancur, menawarkan sepotong cireng sambil berkata, "Mau kaya? Cuma butuh satu hal, kasih kami yang kamu sayangi." 5 tahun telah berlalu sejak kematian Bu Luluk, dan kegilaan yang menyelimuti Pak Bidin. Rumah megah yang dulu menjadi simbol kesuksesan pedagang cireng itu, kini terbengkalai. Dipenuhi ilalang liar dan cat yang mengelupas. Dinding-dindingnya penuh coretan, jendelanya pecah sebagian. Rumah itu tak lagi ditinggali manusia, hanya dihuni oleh kenangan kelam dan bisikan-bisikan yang tak kasat mata. Namun, kisah keluarga Bu Luluk belum benar-benar berakhir, karena dosa yang tak ditebus akan terus hidup. Warga setempat, terutama anak-anak muda, mulai menyebut rumah itu dengan berbagai julukan menyeramkan. Rumah cireng setan, rumah tumbal anak, bahkan ada yang menyebutnya dapur neraka. Setiap malam Jumat Kliwon, warga sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah tersebut. Suara wajan yang digoreng padahal dapur sudah penuh sarang laba-laba. Aroma cireng panas tiba-tiba tercium kuat di udara. Tawa anak-anak di malam hari diikuti suara tangis lirih seorang wanita. Beberapa pemuda yang iseng mencoba masuk ke rumah itu demi membuat konten video horor justru berakhir trauma. Salah satu dari mereka, Ariel, mengalami kerasukan setelah menemukan sebuah loyang tua berisi adonan cireng kering yang tak membusuk meski sudah bertahun-tahun tertinggal. Saat kerasukan, Ariel berteriak, "Mereka belum kenyang. Bawa anakmu, bawa darahmu." Dan sejak kejadian itu tak ada yang berani lagi masuk rumah tersebut. Pemerintah setempat bahkan memasang pagar pembatas dan spanduk bertuliskan, "Dilarang masuk, lokasi berbahaya." Namun bisik-bisik warga tetap hidup. Ada tukang ojek yang mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di depan rumah tengah malam, membawa baskom berisi cireng, membagikannya ke arah jalan, sambil berkata, "Coba dulu, enak kok, dimasak dari hati." Padahal, saat didekati sosok itu hilang. Yang tersisa hanya bekas jejak kaki anak kecil, penuh lumpur dan darah. Salah satu cerita yang paling viral di daerah itu datang dari seorang wanita bernama Ibu Yati, pemilik warung makan kecil. Tak jauh dari bekas kedai Bu Luluk di Ibu Yati dulunya, adalah teman lama Bu Luluk. Ia tahu semua yang terjadi, tapi ia tak pernah mau ikut campur.
Namun suatu malam saat sedang menutup warungnya, ia mendengar seseorang memanggil, "Yati." Suara itu lirih dan berat. Saat menoleh, ia melihat sosok Bu Luluk berdiri persis di samping pintu warungnya, mengenakan daster yang sudah robek-robek. Wajahnya penuh luka dan matanya hitam tak berdasar. Ibu Yati lari terbirit-birit. Esok harinya, warungnya ia jual dan pindah ke Garut tak pernah kembali. Orang-orang di sekitar Jalan Rancasari, Bandung, mulai percaya bahwa tempat itu memang dikutuk. Sebagian bilang pesugihan yang dilakoni Bu Luluk berasal dari makhluk penghuni Gunung Padang, jin penunggu situs kuno yang haus darah keturunan. Mereka memberi kekayaan, tapi selalu menagih lebih dari yang diminta. Kini rumah itu hanya menjadi cerita, tapi ceritanya tak pernah benar-benar padam. Di sekolah-sekolah, anak-anak diberi nasihat. Jangan serakah, jangan iri dengan yang sukses tiba-tiba. Karena kekayaan yang datang tanpa proses, seringkali datang dengan tumbal. Beberapa orang tua bahkan mengancam anak-anak nakal dengan berkata, "Kalau nakal terus nanti Bu Luluk datang bawa cireng buat kamu." Dan meski terdengar seperti dongeng, sebagian orang percaya Bu Luluk belum benar-benar pergi, rohnya masih terikat pada perjanjian. Dan sampai ada yang menggantikan posisinya, arwah itu akan terus bergentayangan, menawarkan harta lewat jalan singkat. Hanya satu syaratnya, korbankan yang kau cintai. Dan jika suatu hari kamu mencium aroma cireng gurih saat melewati rumah kosong, Sui Bandung, jangan berhenti, jangan menoleh karena bisa jadi ada yang sedang menawarimu kekayaan dengan harga yang sangat mahal. 4 tahun setelah rumah Bu Luluk benar-benar ditinggalkan, tanah tempat rumah itu berdiri menjadi rebutan diam-diam. Bukan karena nilai investasi, melainkan karena keyakinan gelap. Tempat itu masih menyimpan kekuatan pesugihan. Beberapa orang percaya siapapun yang cukup nekat bisa membuka gerbang pesugihan yang lama, namun harus siap dengan syarat, meneruskan perjanjian. Dan datanglah seorang pria muda bernama Bayu, asal Cimahi, usia 27 tahun, pengusaha kecil yang hampir bangkrut karena pandemi. Dulu dia adalah konten kreator horor, tapi ketika semua kontennya mulai sepi peminat, ia kehilangan arah. Hingga suatu malam ia bermimpi didatangi seorang perempuan tua berpakaian lusuh. Perempuan itu menyerahkan sepiring cireng dan berkata pelan, "Kalau mau hidup enak, gerbangnya masih terbuka. Aku sudah menunggu pengganti." Bayu terbangun dengan keringat dingin, tapi aroma cireng itu nyata. Tangannya bau minyak dan daun bawang. Ia pun mulai menggali kisah tentang rumah tua di Rancasari dan menemukan nama Bu Luluk. Dengan semangat aneh yang tidak bisa dijelaskan, Bayu pergi ke rumah itu siang bolong. Ia berdiri di depan pagar berkarat, melihat ilalang setinggi dada dan cat rumah yang mengelupas seperti kulit luka lama. Tapi matanya tertuju pada sebuah papan kayu di bawah pohon mangga besar, bertuliskan samar, "Bukan untuk yang lemah. Jangan hanya datang untuk melihat." Bayu merasa tertantang. Ia melompati pagar, menerobos masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Debu menyesakkan napas. Aroma jamur dan tanah basah memenuhi udara. Tapi di dapur, ia melihat sesuatu yang tak masuk. Kalwajan tua Bu Luluk masih tergantung. Dan di meja kayu, ada baskom adonan cireng. Masih segar, masih mengembang. Dan tak ada lalat sedikit pun. Bayu tertawa lirih. Ia mengangkat baskom itu, membawanya ke dapur kecil yang masih bisa digunakan. Tanpa pikir panjang, ia menggoreng adonan itu. Suara letupan minyak, bau gurih tepung. Semuanya terasa seperti memanggil sesuatu dari alam lain. Dan saat cireng itu matang, ada satu potong yang jatuh sendiri ke lantai. Lalu, terdengar suara dari arah belakangnya. "Bagi satu, aku juga dulu suka cireng." Bayu menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, namun ketika ia menatap ke wajan lagi, satu potong cireng sudah hilang. Sejak hari itu, hidup Bayu berubah drastis. Bisnis online-nya bangkit. Dia menjual cireng frozen dengan resep warisan nenek.
pesanan meledak. Dalam 3 bulan ia mampu beli motor baru. Dalam setahun ia punya kafe sendiri. Nama usahanya Cireng Pusaka Bululuk. Ia tak pernah cerita ke siapapun dari mana ia mendapat resep itu. Tapi setiap malam Jumat ia selalu mengantar 1 piring cireng ke rumah tua di Rancasari. Ia letakkan di dapur yang kini dibiarkannya tetap gelap. Dan tak pernah gagal, setiap pagi piring itu selalu kosong. Namun sebagaimana dulu Bululuk, Bayu juga mulai mengalami gangguan. Awalnya halus. Suara-suara anak kecil tertawa di kamar kosong. Bayangan perempuan berdaster di cermin toilet kafe. Atau minyak goreng yang mendidih sendiri. Lalu menjadi lebih nyata. Pelanggan tetapnya mengalami kecelakaan beruntun. Karyawan pertama yang tahu soal resepnya hilang tanpa jejak. Dan yang paling menyeramkan, setiap bulan Bayu mulai mimpi ada tangan kecil menariknya ke bawah lantai. Dalam satu mimpinya, Bululuk muncul. "Kau sudah duduk di kursi ini, Bayu. Sekarang siapkah kau beri yang mereka mau?" "Siapa? Siapa mereka?" tanya Bayu ketakutan. "Mereka yang memberimu kaya. Mereka haus, dan mereka butuh tumbal baru." Bayu mencoba mengabaikannya. Ia mulai rajin beribadah, menyumbang ke panti asuhan, menyantuni anak yatim. Tapi entah kenapa, semua itu tak membuat perasaannya lega. Sampai akhirnya suatu malam, adik Bayu yang berusia 10 tahun hilang saat menginap di rumahnya. Tidak ada jejak, tidak ada saksi, tidak ada CCTV rusak. Hanya satu hal yang tertinggal di lantai dapur, 1 potong cireng yang sudah dingin, dan bercak darah kecil di ujungnya. Bayu berteriak histeris. Ia tahu, ini gilirannya. Kini ia duduk di posisi yang sama seperti Bululuk dulu. Kaya raya, tapi jiwanya digerogoti. Setiap hari, ia melihat bayangan anak-anak berjalan di lorong kafe. Setiap malam ia mendengar suara kompor menyala sendiri dan wajan berdentang. Kadang ia bahkan merasa tangan adiknya menggenggam pergelangan kakinya saat tidur. Dan ia tahu, ini belum akhir. Perjanjian belum tertutup, gerbang masih terbuka, dan akan terus terbuka. Untuk siapa saja yang cukup nekat menyentuh adonan warisan itu. Jangan pernah masak cireng di dapur rumah tua Rancasari. Kecuali kau siap membayar dengan jiwa yang kau sayangi. Hari itu langit Bandung tampak seperti mendung yang dipaksakan. Tak hujan, tapi juga tak cerah. Jalan-jalan basah oleh embun yang tertunda jadi hujan, dan udara seperti menyimpan sesuatu. Seperti napas yang ditahan terlalu lama. Di antara kesunyian, itulah seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun. Turun dari sebuah angkot yang berhenti di ujung jalan Rancasari. Pakaiannya sederhana, kemeja kusam dan celana kain abu-abu. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh tujuan. Namanya Pak Ramdan, seorang mantan guru yang kini bekerja sebagai buruh angkut pasar di Garut. Ia datang bukan untuk wisata, bukan pula untuk cari pekerjaan. Ia datang untuk menghentikan kutukan. Pak Ramdan adalah adik jauh dari Pak Bidin, suami Bululuk. Selama ini ia hanya mendengar kabar dari mulut ke mulut. Ia tahu bahwa keluarganya menyimpan rahasia kelam, tapi ia selalu memilih diam. Namun setelah anak sulungnya meninggal karena kecelakaan aneh setelah bermimpi tentang cireng dan tangan anak kecil, ia tak bisa lagi tinggal diam. Ia menggali semua informasi yang bisa ia temukan, termasuk catatan harian lama milik Pak Bidin, yang entah bagaimana sampai ke tangannya, dikirim tanpa nama pengirim. Dalam catatan itu tertulis, "Aku kira kami cukup kuat, tapi tidak. Kami memberi 2 anak dan Luluk, tapi mereka terus menagih. Ini bukan tentang kekayaan, ini tentang gerbang yang kami buka dan siapa yang akan menutupnya." Pak Ramdan membaca kalimat itu berulang kali, dan pada akhirnya ia menyadari gerbang itu hanya bisa ditutup oleh darah yang berhubungan. Ia membawa sesuatu, segenggam tanah dari makam anak-anak Bululuk, sebongkah batu dari dapur rumah tua, dan sepotong tali rambut dari anaknya yang telah meninggal. Ketika Pak Ramdan sampai di depan rumah itu, matahari mulai tenggelam. Ilalang menari pelan seperti menyambutnya. Rumah itu tampak lebih kusam dari yang dibayangkannya.
seolah tidak berdiri di dunia yang sama dengan sekitarnya. Ia melangkah masuk dengan tenang, tidak takut, tidak ragu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Di ruang tamu, debu menari di udara. Namun Pak Ramdan bisa merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia membuka tas kecilnya, mengeluarkan tanah makam, menaburkannya membentuk lingkaran di tengah ruangan. Lalu ia duduk bersila di dalam lingkaran itu, menutup mata, dan mulai berdoa. Awalnya tak terjadi apa-apa. Namun begitu ia menyebut nama Luluk binti Saminah dan Bidin bin Rasman, suhu ruangan langsung turun drastis. Angin masuk lewat celah-celah dinding, dan terdengar suara anak-anak tertawa, lalu menangis. Lantai rumah bergetar pelan, dan dari arah dapur terdengar suara langkah pelan, seperti kaki yang telanjang menginjak lantai dingin. "Paman," sebuah suara kecil perempuan. Pak Ramdan membuka matanya. Di depannya berdiri sosok Intan, cucu keponakannya sendiri, yang sudah lama mati. Wajahnya pucat, mata hitam penuh air mata, dan di tangannya sepotong cireng gosong. "Paman, mereka nggak mau pergi. Mereka marah. Mereka belum kenyang, Pak." Ramdan mengangguk pelan. "Makanya Paman kesini, Intan, biar kalian pulang." Lalu dari balik Intan muncullah puluhan sosok anak kecil lainnya. Beberapa mengenakan baju sekolah dasar. Beberapa lainnya hanya berbalut kain tipis. Wajah mereka rusak, ada yang tanpa mata, ada yang bibirnya robek, ada yang darahnya masih menetes. Dan di tengah-tengah mereka muncul sosok Bu Luluk. Ia tampak seperti dulu, namun wajahnya kini kosong, seperti tak punya jiwa. "Ramdan," katanya lirih. "Kenapa engkau datang?" "Aku datang untuk menutup gerbang ini," jawab Pak Ramdan dengan tenang. "Sudahi semua ini. Jangan tambah korban." "Bu." Luluk menatap tanah di sekeliling Pak Ramdan. Matanya berkaca-kaca. "Kami tidak tahu caranya. Kami kira dengan mati semua selesai. Tapi tidak. Kami jadi penjaga gerbang dan mereka..." Ia menunjuk anak-anak yang terus mendekat. "Mereka jadi pasukan lapar." Pak Ramdan menggenggam tali rambut anaknya. "Kalau memang butuh darah keluarga, ambil milikku. Tapi setelah..." "Tidak cukup." Anak-anak itu mendekat. Intan menyentuh tangan Pak Ramdan hangat, lalu ia menunduk dan menggigit pergelangan tangannya. Darah menetes ke tanah yang sudah ditabur. Suara gemuruh terdengar, seperti ribuan daun kering yang terbakar. Lalu satu persatu, anak-anak itu lenyap dalam kabut putih. Wajah mereka berubah tenang. Tidak lagi menyeramkan, tidak lagi haus. Intan tersenyum untuk terakhir kali. Bu Luluk memandang Pak Ramdan dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, sekarang aku bisa ikut mereka." Dan sebelum menghilang, ia berkata lirih, "Jangan biarkan siapapun lagi goreng cireng di rumah ini." Pak Ramdan pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di luar pagar rumah. Langit sudah pagi. Burung-burung berkicau seperti biasa. Rumah itu tetap kusam, tapi hawa kematiannya sudah hilang. Dan anehnya, sejak hari itu, tidak ada lagi gangguan mistis di kawasan Rancasari. Rumah tua itu tetap dibiarkan kosong, namun tidak lagi ditakuti. Hanya dianggap bangunan tua biasa. Bisnis Bayu tutup seminggu setelahnya. Ia kabur keluar kota, tak pernah terdengar lagi. Dan cireng aroma khas makanan itu tak pernah lagi tercium di sekitar rumah tua itu. Seolah dunia ini sudah tahu, ada harga yang tak layak dibayar hanya demi gurih dan kaya. 2 tahun telah berlalu sejak Pak Ramdan menutup gerbang kutukan di rumah tua Rancasari. Warga sekitar kini hidup lebih tenang. Tak ada lagi cerita-cerita tentang suara anak kecil tengah malam, atau bayangan perempuan yang berdiri di balik dapur. Rumah itu pun kini dianggap netral. Meski tak ada yang berani membelinya, para pemulung kadang nekat masuk mencari barang rongsokan. Mereka bilang, sudah tak ada hawa dingin seperti dulu, sudah tak ada suara-suara aneh, sudah aman. Begitulah katanya. Namun sebagaimana yang sering terjadi dalam kisah-kisah kelam, kejahatan tak pernah sepenuhnya mati. Ia hanya menunggu. Dan penungguan itu selesai ketika Rama,
seorang mahasiswa jurusan perfilman dari Jakarta, datang ke Bandung untuk membuat film dokumenter tugas akhir. Tema yang ia pilih, rumah angker peninggalan pesugihan di Bandung Selatan. Rama bukan orang yang percaya hal mistis, ia percaya logika. Baginya semua hal bisa dijelaskan. Dan rumah tua Rancasari tampak seperti materi yang sempurna. Tempat yang pernah viral, tapi tak punya dokumentasi visual yang memadai. Bersama dua temannya, Dino, kameramen, dan Sari, penulis naskah, Rama menyewa mobil dan berangkat ke rumah. Itu dengan semangat anak muda yang sedang berburu cerita. Mereka tiba siang hari. Langit terang. Rumah itu berdiri seperti biasa, catnya kusam, jendela retak, namun tidak menakutkan. Rama tertawa kecil. Ini rumahnya, biasa aja. Tanpa buang waktu, mereka masuk membawa peralatan. Rama mengarahkan Dino untuk mengambil footage interior rumah dari berbagai sudut. Sementara Sari menggali cerita-cerita warga sekitar yang dulu tinggal di dekat situ. Di tengah perekaman, Rama menemukan sesuatu yang membuatnya penasaran. Sebuah buku lusuh yang terselip di balik lantai dapur yang nyaris runtuh. Buku itu tampaknya milik Bululuk. Isinya bukan hanya resep cireng, tapi juga catatan pengorbanan. Di halaman terakhir ada tulisan tangan gores dan hampir tak terbaca. Jika gerbang ditutup paksa, ia akan terbuka sendiri oleh yang mengira dirinya lebih pintar. Darah terakhir belum tertumpah. Mereka lapar. Lagi. Malam pun datang. Meski awalnya berencana untuk pulang, Rama memutuskan menginap semalam untuk mengambil footage malam hari. Katanya, demi nuansa yang lebih dramatis, mereka menggelar sleeping bag di ruang tengah. Sari sempat resah, tapi akhirnya ikut tidur setelah diberi jaminan oleh Rama bahwa ini aman. Namun tengah malam, suara dentang logam dari dapur membangunkan Dino. Klang. Klang. Dino mengintip ke arah dapur dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Wajan tua di atas kompor menyala sendiri dan di dalamnya, adonan cireng sedang mengembang. Dino menjerit membangunkan Rama dan Sari. Ketiganya bergegas ke dapur. Mereka melihat wajan itu menyala nyata. Tidak ada kabel, tidak ada listrik. Dan saat mereka terpaku, terdengar suara anak-anak menyanyikan lagu dengan nada pelan. Cireng, cireng, dari daging yang hangus. Cireng, cireng, biar kenyang kami harus. Tiba-tiba lampu kamera menyala sendiri. Mikrofon mulai merekam suara tanpa perintah. Kamera merekam bayangan anak-anak yang duduk di meja makan. Tangan mereka kotor, mata mereka kosong, wajah mereka mengenaskan. Lalu satu demi satu anak-anak itu menoleh ke arah Rama. Dia, kata salah satu dengan suara yang berat. Dia yang membukanya lagi. Mereka bertiga mencoba lari, namun pintu rumah tertutup rapat. Jendela seperti berubah jadi tembok. Tak ada sinyal, tak ada jalan keluar. Sari menangis. Dino komat kamit membaca doa. Sementara Rama hanya menatap ke dapur. Kenapa? Kenapa kalian marah? Tanyanya gugup. Suara perempuan tua terdengar dari belakang. Karena kau datang bukan untuk menghormati, tapi untuk memanfaatkan. Kau pikir ini cerita? Ini luka. Dan luka, jika dibuka lagi, harus dibayar. Rama menoleh. Sosok Bululuk berdiri di sana. Wajahnya setengah hangus, matanya menyala merah. Dan di tangannya, wajan berisi minyak panas mendidih. Keesokan harinya, rumah itu terlihat seperti biasa. Tapi warga sekitar menemukan kamera dokumentasi tergantung di pagar dengan rekaman yang masih menyala. Mereka menonton isi rekaman itu, dan tak satu pun yang bisa menyelesaikannya. Karena setiap kali ditonton sampai menit terakhir, layar selalu pecah sendiri. Dan yang lebih aneh, tak ada yang pernah menemukan Rama, Dino, atau Sari. Mereka menghilang tanpa jejak. Namun di pasar sekitar Bandung, ada kabar aneh. Seorang pedagang baru muncul, menjual cireng dengan rasa yang luar biasa enak. Bahkan lebih enak dari milik Bululuk dulu, orang-orang menyukainya. Mereka tak tahu siapa yang membuatnya, karena sang pedagang selalu meninggalkan bungkus tanpa identitas.
Namun satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Di setiap kemasan cireng itu tertera cap kecil bergambar wajan. Dan tulisan samar di bawahnya. Satu gerbang ditutup, yang lain terbuka kembali.